Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau datang bersuka cita karena kita tahu bahwa hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memberikan buat Dia sebagai kado yang terindah. Kita siapkan hati kita satu di dalam doa sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini. Karena cinta Engkau mau datang ke dunia ini, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau lahir bagi kami supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih buat Engkau yang dahsyat bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah nampaknya dari awal sampai selesai. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami semua. Dan biarlah setiap kami pagi hari ini, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau memberikan kado yang terindah buat Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, sebab Tuhan sudah lahir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal sampai selesai ibadah kami, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau yang berkuasa penuh bagi kami. Terima kasih. Dan mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Seperti emas kemenyanganmu
kami tidak menaikkan syukur kami pagi hari ini. Kami masih ada sampai hari ini semua karena Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa ada sampai hari ini merayakan kelahiran-Mu. Semua karena Tuhan yang mempunyai cinta buat kami yang terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena setiap kami mau lebih lagi. Berikan pujian kami pagi hari. Mari kita bangkit berdiri. Raja damai
Terima kasih kalau tahun ini kami masih bisa merayakan Natal. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan yang menyertai kami. Semua karena kasih-Mu yang terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami ungkapkan syukur kami pagi hari ini selain kami bersyukur dan bersyukur. Cinta Tuhan terlalu besar bagi kami. Cinta Tuhan terlalu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami bisa memperingati hari kelahiran-Mu. Karena itu adalah cinta yang tertinggi daripada yang Engkau buat kami. Engkau mau datang ke dunia supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal, supaya kami tidak binasa. Terima kasih. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada siapapun yang ada di muka bumi ini yang bisa memberikan kami selain hanya Yesus. Selain hanya Yesus, jawaban satu-satu bagi kami. Kami mau bersorak yang setuju dan sepakat bahwa Tuhan sudah lahir di hati saya dan saudara. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir bagi saya dan saudara? Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua. Selalu lagu
sukacita? Amin. Bersyukur. Hari ini seluruh dunia bersukacita karena kelahiran Yesus, memberikan kehidupan, pengharapan yang baru bagi saya dan saudara. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau masih memuji Tuhan. Sebagai diaken, yang ketiga Bapak Willy sebagai ketua profetik, dan yang berikut adalah Saudara Arman sebagai ketua pemuda, dan seterusnya adalah Ibu Alfrida sebagai ketua sekolah minggu, dan yang berikut adalah Pak Yusafat sebagai ketua FA, dan yang terakhir adalah Ibu Yuliana Ham yang mewakili sebagai jemaat. Kita naikkan pujian. Dunia
Biarlah senantiasa bercahaya di dalam kehidupan saya dan saudara. Hanya Tuhan bercahaya terus. Ayahmu dah besar dan kudus. Biarlah lilin yang kita nyalakan pada siang hari ini menjadi perenungan dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita kembali ke masyarakat, kembali ke rumah kita, kembali di dalam apapun yang di sekeliling kita, biarlah kita menjadi lilin-lilin yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah mati, tetapi biarlah kita menjadi lilin yang menerangi sekeliling saya dan saudara. Biarlah kita menjadi lilin yang membawa terang bagi dunia ini. Biarlah kita menjadi lilin menyampaikan kabar baik bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dimanapun saya dan saudara berada, lilin itu terang terus bercahaya. Karena ada Yesus lahir bagi saya dan saudara. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya
Bapak, kami bersyukur kami masih ada Tuhan pada pagi hari ini menikmati Natal, indahnya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini kami disejukkan dengan firman-Mu yang utuh bagi kami, sebab cinta-Mu mengubah seluruh dunia, mengubah seluruh manusia menjadi pribadi-pribadi yang punya penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang datang, biarlah sukacita Natal itu ada di hati kami Tuhan. Kegembiraan Tuhan itu tidak bisa sirna di dalam kehidupan kami oleh karena keadaan Tuhan yang akan menghimpit hidup kami, tapi kami akan menang di dalam Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Biarlah pemberitaan ini akan memberkati kami semua. Yang mau diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Halo. Selamat Natal. Masih ada sukacita? Amin. Masih ada atau tidak ada? Amin. Kasih kelihatan dulu dong giginya begitu. Orang sukacita masa mukanya Natal ini dong, iya kan? Saya percaya saudara pasti pulang lalu ini mau sikat ini, kirim-kirim ini. Nah, saudara, lilin yang saudara nyalakan tadi jangan dibuang. Itu ada door prize-nya. Jangan sampai saudara, anak-anak saudara sudah bakar-bakar lilin di luar terbakar. Ya, ada door prize-nya, ada 18 ini. Wah, ini hadiahnya mantap. Jadi Natal kita bagi-bagi hadiah ya. Nah, sekali lagi shalom semuanya. Ya, saya tidak lama di khotbah kalau Natal saudara. Saya maunya cepat-cepat karena ada yang mau dipercepat di luar. Ya, gitu. Nah, sebenarnya saya ada banyak tema yang diberikan oleh Gereja Betani. Ada tema kita di sana, ada tema PGI. Tapi saya ambil tema saya sendiri, ya kan? Tema yang saya buat sendiri, yaitu kehadiran Juru Selamat. Nah, ada dua golongan di mana pada waktu kelahiran Yesus, ya, ada dua golongan yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap, untuk mengadakan penyembahan, untuk melihat Kristus yang lahir di kandang domba. Ya. Nah, golongan yang pertama adalah golongan gembala. Yang kedua adalah golongan orang Majus. Saya kemarin saya berapa hari mau buat menyelidik khotbah ini, saya bilang Tuhan judulnya sudah ada. Bahkan tema yang PGI Allah menyelamatkan keluarga. Bukan saya tuh bosan saudara. Saya udah bawa di pemuda, saya udah bawa di lapas. Saya bilang saya mau judul yang baru, firman yang baru pada pagi hari ini. Nah, saudara, bahwa kelahiran Yesus kadang-kadang kita artikan bahwa dia lahir di kandang yang hina. Sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika saya membuka kebenaran firman Tuhan bahwa itu bukan kandang yang hina. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa itu sebuah kandang, kenapa dia lahir di kandang? Tetapi Allah punya tujuan yang luar biasa. Kenapa dia lahir di kandang? Big idol atau menara pemantau. Menara yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kandang itu adalah kandang yang digunakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tempat di mana domba-domba dipersembahkan di bait Allah sebagai penebusan akan dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa apa yang terjadi, apa yang Allah saudara nyatakan di dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang kebetulan. Amin saudara. Tetapi memang ada tujuan Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi kehadiran Juru Selamat, mari saudara buka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8.
Di situ dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan datang dengan malaikatnya, saudara, menyatakan kabar baik bahwa telah lahir juru selamat bagi kamu di kota Daud. Dan salah satu golongan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan nyatakan, yang Allah nyatakan keselamatan adalah para gembala. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa gembala? Kan masih banyak orang-orang yang lebih penting. Banyak ada, ya mungkin orang-orang besar. Kalau kita dibawa-bawakan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ada pengusaha. Kenapa seorang gembala? Yang bagi kita mungkin, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ya tidak terpikirkanlah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Gembala ini adalah orang yang biasa. Bahkan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ya, dicatat di dalam sejarah Israel bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak penting. Mereka adalah orang yang miskin. Bahkan ada anggapan, saudara, di dalam masyarakat Israel bahwa para gembala adalah golongan yang tidak peduli dengan Tuhan. Dan juga sebaliknya, Tuhan tidak mempedulikan golongan mereka. Ini anggapan, ya, di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa mereka tidak mempeduli Allah? Allah juga tidak mempeduli. Sampai, saudara, sesuatu kabar besar, kabar yang luar biasa itu datang kepada mereka yang tidak mempedulikan Allah dan tidak dipeduli. Golongan yang biasa, golongan yang disepelekan, golongan yang miskin. Tetapi Allah menyatakan sesuatu yang besar kepada mereka. Nah, saudara, para gembala menerima kabar tentang keselamatan ini di padang, ya, sedang menjaga kawanan domba mereka. Di sini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan datang kepada setiap orang yang mau, ya, menerima berita keselamatan itu. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, inilah orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Dia tidak datang kepada imam-imam kepala. Dia tidak datang kepada tua-tua orang Israel. Tetapi, saudara, kepada orang yang dianggap tidak ada apa-apanya. Dianggap, saudara, yang dikasih oleh Tuhan adalah miskin. Saudara, dengar baik bahwa kedatangan Tuhan, Tuhan tidak memilih siapa saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak memilih latar belakang saudara. Tuhan tidak memilih, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bahwa saudara adalah kalangan orang atas. Tidak. Tetapi Tuhan memilih seorang yang punya hati, yang mau menerima keselamatan dari Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Amin. Makanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hidup kita. Kalau kita dipilih hari ini, saudara, itu karena saudara mau menerima keselamatan itu dari Tuhan. Saya bertanya, kenapa harus gembala? Nah, dari awal, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan datang kepada Musa dalam belukar yang menyala. Saat Musa mengembala, dan Tuhan inginkan, saudara, Allah inginkan kepada Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari kesengsaraan. Ini menunjukkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga akan membuat, saudara, gambaran daripada orang-orang apa yang dikatakan pengembala ini, saudara, adalah orang-orang yang mungkin tertekan, orang-orang yang mungkin tersiksa, orang-orang yang mungkin tidak dipedulikan. Tapi Allah datang kepada mereka supaya mereka mengalami kelimpahan di dalam Tuhan.
Seperti bangsa Israel yang menjerit, seperti bangsa Israel yang mau keluar dari perbudakan. Tuhan utus yang namanya Musa. Tuhan utus yang punya hati, yang mau menderita, yang mau sengsara kepada orang Israel, membawa itu adalah gambaran Tuhan bagi kita. Yang kedua, seorang yang namanya Daud. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel. Pada waktu apa? Dia juga mengembala di padang. Saudara, tidak mudah menjadi seorang raja. Tidak mudah saudara yang dikasih kita memimpin ya suatu bangsa. Tidak gampang. Tapi Daud punya hati di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, Allah berkata, jangan pandang perawakannya. Tapi Tuhan melihat sebuah hati yang mau tunduk, yang mau menerima visi misi Tuhan, yang mau menerima perkataan, yang mau melakukan kehendak daripada Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat seorang gembala. Gembala-gembala yang di padang yang mungkin saudara sekali lagi mereka tidak dipedulikan. Tapi ada yang mempedulikan mereka, yaitu Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, Natal. Mungkin kita tidak punya baju baru. Saya tidak respon lagi dengan baju baru saudara. Karena saya bilang saya sudah tua nih, biar nih anak-anak kiri kanan saya kasih senang-senang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Biasanya kalau kita sudah tua jangan terlalu banyak hadiah. Kasih senang-senang nih anak-anak yang saudara, anak-anak itu kalau dikasih hadiah senang sekali. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon gembala adalah menerima kabar sukacita, mencari di mana tempat Yesus itu dilahirkan, datang menyembah Yesus sebagai Raja. Apa yang dia lakukan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gembala ini ketika diberitahukan, mari kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang telah diberitakan oleh para malaikat, dia pergi. Saudara, orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya, kalau kepala batu masih bisa dihancurkan, tapi kepala angin kita mau hancurkan di mana? Tidak ada. Nah, jadi para gembala ini mewakilkan kaum bawah yang mungkin dianggap hina, tetapi mendapat tempat di dalam keselamatan dari Allah. Itu bahwa setiap manusia punya tempat di dalam keselamatan dari Tuhan. Amin saudara. Makanya hari ini kan berkata, saya selamat atau tidak? Nah itu pertanyaan yang konyol bagi saya. Tuhan sudah rela mati dicambuk saudara di atas kayu salib demi saudara selamat. Saudara berkata, Tuhan saya selamatkan. Saudara sudah diselamatkan. Amin saudara. Jadi saudara punya tempat di dalam sebuah keselamatan itu. Para gembala ini mewakilkan kita. Saudara mau dikatakan tidak punya, saya tidak punya apa-apa, saya miskin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak peduli. Tuhan mau supaya saudara datang sebagai penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gembala ini adalah orang Yahudi. Memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan Tuhan datang adalah menyelamatkan khusus orang Yahudi. Tetapi karena ada sebuah penolakan terhadap mereka, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu disediakan juga bagi orang yang di luar Yahudi. Amin saudara. Jadi saudara, gembala ini mewakili orang-orang kalangan bawah, orang-orang yang miskin pengetahuan, orang-orang yang miskin saudara yang dikasih oleh Tuhan tentang bagaimana penyataan Allah di dalam hidupnya. Kemiskinan ini bukan hanya materi saudara,
tapi pengetahuan. Bahwa saudara, kadang-kadang di dalam Alkitab dicatatkan di dalam Hosea, kita tidak selamat karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Nah, dia datang, saudara. Gembala ini yang tidak peduli dengan Tuhan, dan dikatakan dia, Tuhan juga tidak peduli dengan dia. Tapi dalam lahirnya Yesus, dia menyediakan wadah keselamatan, bahwa di dalam saudara keselamatan itu, mereka para gembala juga ada. Gembala juga harus diselamatkan. Khusus juga orang Yahudi. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, golongan para Majus. Dalam Matius pasal yang kedua, ayat 4 saudara, ayat yang pertama, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur kemana? Ke Yerusalem. Ini dituntun oleh bintang. Nah, orang Majus, saudara, adalah anggota dari satu golongan keagamaan yang terpelajar. Jadi mereka orang-orang pintar, orang-orang pandai dari Iran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti mereka juga tidak mengenal Tuhan. Mereka mengkhususkan diri pada astrologi, ilmu kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa orang Majus ini mewakili adalah orang-orang kalangan atas. Jadi makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang terlewatkan di hadapan Tuhan. Saudara mau kaya, mau miskin, mau menengah, saudara mau kalangan atas, mau kalangan bawah, keselamatan itu tetap disediakan bagi kita. Semua dipanggil ke Yerusalem, kota penyembahan, kota Daud, untuk melihat seorang raja. Dan sampai hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya orang Israel yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi saudara dan saya disediakan keselamatan bagi kita, disediakan pengampunan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa kunjungan mereka itu antara 20-40 hari, Yesus lahir sampai 2 tahun. Jadi saudara, mereka membawa emas, kemenyan. Saya pernah ulas ini, bahwa apa itu kemenyan, apa itu mur, ya apa itu emas. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini mereka datang membawa, karena mereka tahu bahwa bintang ini adalah seorang raja yang lahir di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan baik orang Yahudi maupun dikatakan bukan Yahudi, semua Tuhan sudah kerjakan. Amin saudara. Maka kalau saya melihat ayat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa memang Tuhan ya sudah programkan saudara, bahwa bukan hanya orang Israel saja yang mendapat penyelamatan dari Allah, tapi semua orang yang juga di luar orang Yahudi. Nah di dalam Matius pasal yang ke-8, sedikit lagi ya, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini ayat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan menjadi dasar bagi kita bahwa saudara dan saya juga berhak ada di dalam kerajaan surga. Amin. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam Matius pasal yang ke-28 dijelaskan di sana bahwa pergilah, kabarkanlah, jadikanlah semua makhluk ya murid Tuhan. Baptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mutlak bahwa orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang menyembah Yesus sebagai Raja, maka saudara, dia berhak untuk
datang kepada Tuhan seperti orang Majus yang membawa persembahan mereka emas, kemenyan dan mur. Saudara dan saya bisa juga membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ini ayat yang terakhir saudara, Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya baik semua orang yang berseru kepadanya. Jadi tidak ada perbedaan saudara antara saudara dengan orang Yahudi. Orang berkata kalau orang Yahudi saudara mendapat tempat nomor 1 di hadapan Tuhan. Tidak ada. Ayat ini Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Roma, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Keselamatan mutlak kepada orang Yahudi, kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia ini, kepada suku-suku bangsa yang ada di dunia ini, bukan hanya yang ada di Indonesia ini, yaitu saudara dan saya. Amin saudara. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang Majus dipanggil untuk datang melihat dan menyembah Yesus, para gembala dipanggil untuk datang melihat dan menyembah Yesus, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk datang menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja. Amin saudara. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kelas-kelas di dalam gereja bahwa dia orang Yahudi, dia orang penting, dia orang suci. Tidak ada saudara-saudara pelayan, saudara majelis, saudara diaken, saudara pendeta, saudara. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Semua harus diselesaikan lewat keselamatan yang utuh bagi kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari tim profetik maju ke depan saudara, dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudara. Saudara sudah diselamatkan. Kalau gembala dipanggil untuk datang sujud menyembah, kalau para orang Majus dari negara yang begitu jauh, saudara berbulan-bulan dia tiba, saudara untuk menyembah Dia. Hari ini saudara khususkan hidup kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Katakan sembah dan puji Dia, sembah
Bapak terima kasih pada pagi hari ini. Engkau sudah memanggil kami dari keluarga kami, dari suku kami, dari bangsa kami, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, untuk melihat siapa Allah sesungguhnya yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melihat latar belakang kami, Engkau tidak melihat status kami Tuhan, tapi Engkau melihat Tuhan pribadi kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Engkau sangat berarti dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih buat kelahiran-Mu membawa harapan yang baru bagi kami. Terima kasih. Ini menjadi doa kami. Berkati kami dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari sekolah minggu. Dipersilakan dan akan dilangsung dengan lanjutkan dengan dancer. Silakan.
Bagi Rajaku yang duduk di atas, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah damai dan cinta, kasih daripada Tuhan. Kiranya turun di dalam hidupmu di dalam hari Natal ini, membawa engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mempertambah-tambahkan berkatnya di dalam kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.